satu, kami tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Kevin. Tidak ada wan prestasi. Jika tidak ada wan prestasi, maka tidak ada tuntutan ganti kerugian. Oke. Apa? Ya, sidang Hari ini sidang seperti apa sih Bang? Agendanya mungkin boleh dijelaskan. Ya, sebenarnya sidang hari ini lanjut proses mediasi. Tahapannya harusnya hari ini adalah agendanya penyerahan resum. Resum itu semacam semacam singkatan dari permasalahannya. Kemudian biasanya di dalam resum itu terdapat juga ada yang namanya usulan perdamaian. Nah, tadi saya sudah baca sekilas dari kuasa hukumnya penggugat. Di situ ada 2 tuntutan dan itu sesuai dengan gugatan mereka pada prinsipnya. Jadi tuntutan 120 juta dan ada sanksi sekitar 400 jutaan gitu. Saya bilang sama kuasa hukumnya, itu mah bukan upaya perdamaian, itu mah tetap pada gugatan. Kalau tetap pada gugatan, ya sudah, kita masuk ke pokok persidangan aja kalau begitu. Jadi untuk persidangan hari ini saya pikir itu aja. Jadi kemungkinan dari hasil mediasinya, kalau dari kami menolak usulan perdamaian itu atau resum itu, sehingga ya konsekuensinya ya maju persidangan pokok. deadlock ya Bang? Deadlock lah. Dengan kata lain ya alot gitu aja. Di persidangan awalnya kapan? Persidangan awal biasanya sih tundanya 1-2 minggu aja sih. Nanti kita lihat panggilan sidang selanjutnya aja. Kita tunggu relas panggilannya. Tapi emang dari Abang sendiri poin mediasinya apa sih yang diminta? Itu tadi ada 2 penggugat meminta 120 juta. Yang dari Abang? Kalau dari kami sih sederhana. Satu, kami tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Kevin. Tidak ada wan prestasi. Jika tidak ada wan prestasi, maka tidak ada tuntutan ganti kerugian. Gitu loh. Tapi ya kalau memang penggugat merasa gugatannya berlandaskan hukum, enggak apa-apa, itu harus dibuktikan secara material nanti di dalam persidangan gitu loh. Misalkan itu kan tuntutannya sebenarnya sederhana ya. Ini masalah Pak Kevin sebagai brand ambassador dianggap oleh penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai brand ambassador secara full itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bukti-bukti yang dimiliki gitu loh. Nah, kalau misalkan nih dia bilang kontraknya berapa, 1 tahun misalkan. Nah, di bulan mana dia melanggar wan prestasi itu, di mana gitu loh. Nah, itu yang harus dibuktikan nanti gitu. Sehingga kalau tuntutannya sesuai dengan tuntutan dalam gugatan, ya kita tunggulah pembuktian pokoknya. Bisa nggak dibuktikan gitu loh. Itu. Misalkan dibilang Pak Kevin tidak melaksanakan kewajibannya sebagai brand ambassador di tanggal 17 Juni 2021 misal ya, ini contoh ya. Misal, ya itu harus dibuktikan. Gitu loh, nggak bisa cuma diklaim gitu loh. Karena tanpa pembuktian itu ya artinya gugatan atau tuntutan atau sangkaan tentang wan prestasinya tidak dapat dibuktikan. Seperti itu. Kami sifatnya pasif ya di sini karena kami tergugat. Jadi yang akan aktif itu adalah penggugat gitu. Kalau tergugat mah sifatnya pasif aja. Nggak datang pun juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Gitu. Tapi Kevin sendiri cerita nggak sih mungkin menyampaikan sesuatu melalui Itu tadi di awal persidangan kan sebenarnya kami sudah bawa bukti tuh setebel ini tuh kurang lebih tuh. Itu akan kami hadirkan juga. Tapi nanti kami lihat dulu penggugat buktiin apa. Kalau penggugat tidak membuktikan apa-apa, hanya mengklaim saja, yang ngapain kami membuktikan sesuatu? Makanya tadi saya bilang, contoh misalkan, tanggal 17 Juni, contoh ya, tanggal 17 Juni 2021, si Kevin dinyatakan tidak pernah memposting. Ya harus buktikan, di tanggal tersebut Kevin tidak memposting gitu loh. Kalau dia bisa membuktikan Kevin tidak memposting, kami akan membuktikan sebaliknya, bahwa Kevin bisa memposting. Benar memposting gitu loh. Nah, permainan perdata kan sesimpel itu aja. Seperti itu. Tapi kalau Kevin sendiri alasan tidak hadir mediasi hari ini Bang? Itu tadi yang pertama, kalian tahu sendiri mungkin sengketa mereka bukan cuma satu ya. Jadi udah buntut-buntutan dari dari Polres Bogor gitu. Jadi ya karena satu sengketa tidak berdamai, ya menurut hemat saya sih secara psikologi wajar saja kalau sengketa-sengketa selanjutnya tidak berdamai juga gitu. Itu bagi saya lumrah sekali gitu. Karena yang megang Pak Kevin dari Polres Bogor kan saya. Sampai nanti yang relasi yang kemarin yang kalian minta itu, yang 9 nomor perkara berapa ya, 966 atau berapa gitu, yang PMH. Kan rencananya kan akan sidang tanggal 14 September gitu. Kemungkinan kita akan hadir kok.
Jadi nggak usah khawatir, ibarat kata ya setiap lawyer kan punya cara masing-masing dalam menghadapi sebuah laporan polisi ataupun gugatan perdata gitu. Tapi kalau dibilang status dari Kak Kevin sendiri kan sudah TSK gitu bang, gimana mungkin dia membela? Nah itu tadi saya bilang, karena para pihak ini sudah tidak bisa didamaikan di perkara yang berbeda, jadi bagi saya secara pandangan seorang pengacara, bagi saya sangat wajar jika di perkara lainnya mereka tidak bisa berdamai juga gitu loh. Wajar banget gitu, itu secara psikologi wajar gitu. Jadi nggak usah kita ambil pusing. Toh juga kalaupun tidak berdamai ada yang namanya persidangan pokok. Ya udah nanti biar hakim lah yang akan menjadi pemutus dalam perkara yang sedang mereka alami ini gitu. Ya kalau kondisi Kevin sendiri setelah dia jadi tersangkanya seperti itu? Prinsipnya sih baik-baik saja gitu dan tidak ada problem, itu hak prerogatif dari Polres Bogor gitu. Tapi kan kami juga punya upaya hukum atau hak-hak dari warga negara Indonesia yang diperkenankan oleh undang-undang untuk melakukan perlawanan terhadap tersangka tersebut. Seperti itu. Jadi prinsipnya sih normal-normal saja dan aman-aman saja. Dan itu sah-sah saja. Saya dia apa takut ketemu keluar lagi, takut di media sosial lagi atau seperti apa? Tidak. Saya pikir itu bukan efek domino dari penetapan tersangka itu. Bukan. Ada hal-hal yang kami sebagai pengacara pun memberikan hal-hal yang sifatnya positif untuk Pak Kevin gitu. Jadi kami pun sebagai pengacara tentu akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan undang-undang kepada Pak Kevin. Seperti itu. Kevin ingin ingin Kevin segera ditahan gimana? Itu sah-sah saja Pak. Jadi nggak ada masalah di situ. Tapi balik lagi kan faktanya sampai sekarang nggak ditahan. Kenapa itu tidak ditahan? Ya itu tadi saya bilang, karena kami pun sebagai pengacara itu membela Pak Kevin berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi ada undang-undangnya semua, ada regulasinya semua. Jadi nggak bisa main barbar kayak dulu, tangkap di ini, nggak bisa. Sekarang itu hak asasi manusia lebih diutamakan, lebih dipentingkan lah, gitu. Bang, boleh tahu dong kalau Kevin kan memposting kembali tuh kekerasan yang dialaminya, yang dari Dokter Siska, yang baru-baru ini. Saya juga melihat itu di media sosial. Saya pikir itu hak prerogatif dari Pak Kevin ya, dan dia juga ibaratkan kata menyadari betul apa yang dia lakukan. Jadi saya pikir biarkan itu menjadi domain pribadi dia gitu. Saya tidak mau komentar terlalu banyak di situ karena saya yakin Pak Kevin punya pertimbangan sendiri untuk semua hal yang dia lakukan. Bang, ini kan Kevin sudah lama mungkin bisa dibilang bungkam gitu ya bang. Ya. Mungkin belum berani keluar muncul statement apa-apa. Gimana sih mungkin dia, apakah ada trauma, takut terus seperti apa sih? Itu tadi yang seperti saya bilang, kami sebagai pengacara pun tidak serta-merta membiarkan Pak Kevin untuk mengucapkan hal-hal yang pada prinsipnya itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi kami sebagai pengacara menyarankan Pak Kevin untuk tunduk dan patuh kepada undang-undang. Seperti itu. Jadi perbuatan Pak Kevin tidak banyak bicara belakangan ini bukan karena apapun. Itu loh. Karena kami berhasil menyarankan Pak Kevin untuk tunduk dan patuh kepada undang-undang. Itu poinnya. Seperti itu. Karena kan kalian tahu sendiri, pasca Pak Kevin melakukan LP di Polres Bogor 10 Juni sampai tanggal 26 September, Pak Kevin pernah nggak berkor-kor di media? Coba tracking deh. Lihat, ada nggak kami mengundang media atau Pak Kevin berbicara di media sosial ataupun? Sejak Pak Kevin keluar SPDP dan hampir ditetapkan sebagai tersangka, disitulah Pak Kevin baru quote and quote mulai bergerak di media. Nah, setelah pasca Pak Kevin kemudian hampir 1-2 bulan terakhir ini juga tidak keluar-keluar lagi, nah itu kenapa lagi gitu loh. Nah itu pasti ada saran-saran dari kami yang ibaratkan kata Pak Kevin dengarkan dengan baik, dan puji Tuhan kami berterima kasih kepada Pak Kevin karena mau mengikuti saran yang telah kami berikan. Seperti itu. Alasannya kenapa bang memberikan saran? Itu tadi alasannya sederhana, karena ini kita berbicara tentang kepentingan hukum. Gitu loh. Yang namanya kepentingan hukum itu kan sebenarnya bukan apa yang terlihat di depan media. Sebenarnya kan apa yang ada pada bukti mereka masing-masing dan apa nanti putusan hakim kelak jika ini harus dilalui berdasarkan putusan majelis hakim. Itu yang penting gitu loh. Jadi bukan ibarat kata harus berkuar-kuar di media atau apa, enggak gitu loh. Nah ini kan konsekuensi dari Pak Kevin aja sebagai public figure, makanya ada media yang menyoroti. Bagi saya itu hal yang lumrah-lumrah saja gitu. Nggak ada sesuatu hal yang aneh di situ. Surat penahanan mungkin sudah ada belum sih bang?
Itu tadi sejauh ini faktanya adalah Pak Kevin belum ditahan dan mudah-mudahan tidak ditahan. Tapi pemeriksaan sebagai tersangka sudah Bang yang di Polres Bogor. Itu tadi pemeriksaan tersangka pun belum dilakukan dan mudah-mudahan tidak perlu dilakukan. Tapi maksudnya udah diundang tapi diundur dari pihak Kevin atau seperti apa? Nah itu nanti ada penjelasan khususnya. Nanti akan kami infokan kalau itu. Ada penjelasan khusus ya, tapi kami belum bisa memberikan penjelasan terkait itu. Kevin sendiri gimana mungkin Bang, dengan terkait apabila segera ditahan itu dia sendiri siap atau gimana? Pada prinsipnya begini, pada prinsipnya Pak Kevin tidak pernah menghindar dari apa yang harus dilalui secara hukum. Itu dulu tuh. Faktanya apa? Faktanya tidak ada satupun tahapan di pengadilan atau di Polres manapun yang kita lewati. Itu dulu tuh. Sehingga secara hukum Pak Kevin sudah membuktikan bahwa Pak Kevin sudah menunjukkan bahwa dia sebagai warga negara yang baik, taat dan tunduk patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak ada kekhawatiran apapun untuk itu. Oke, minggu depan mungkin agendanya apa Pak? Minggu depan harusnya sih kita masuk sidang pokok, tapi nanti kita tunggu relas saja. Kira-kira tundanya itu 1 minggu atau 2 minggu. Kami ikut dari pengadilan aja. Kalau 2 minggu ya udah kita datang 2 minggu, gitu aja. Oke, terima kasih. Oke, yuk, thank you ya. Ya. Ayo, Itu kan sama dengan tuntutan, ngapain lu bukti dulu? Baik lu ada bukti, gue bilang. Itu pemerasan namanya Pak. Baik lu ada bukti, gue bilang. Sekarang gini, misalkan Bapak bilang tanggal 17 Juni 2021 tidak memposting, ada di situ. Apa kalah deh? Nah, tapi gimana sih mungkin panik-panik ya? Enggak, Biasa aja Pak. kenapa panik? Orang nggak salah kok. Pemerasan itu mah. Ya udah kalau gitu, Pak. Ya udah. Oke, Fit. Bapak lanjut ya. Siap, siap. Bang gimana kabarnya Bang sekarang? Kabarnya gimana Bang? Ributnya ke sono aja. Update kabar dikit aja. Udah ya. Kabarnya, Bang? Media. Kabarnya gimana Kak? Hah? Kabarnya gimana? Kabar baik, alhamdulillah.